الكريم جميع شر صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Demikian pembacaan malam nanti. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan nyampe kepada Rasulullah SAW.
Di mana ini? Satu lagi, habis itu apa? Ada apa lagi? Lagi istirahat di bawah. Apa lagi? Alamat teh. Alamat teh, alamat teh. Iya, iya, tenang aja. Alamat teh, kan? Belum. Alamat teh. Ayo, alamat teh. Alamat teh. Yuk. Terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian yang telah menyawet daripada tim Habrok anak-anak Masjid Nurul Yakin. Kita doakan semoga mereka istiqomah dalam dakwah, siar untuk dari ibu juga yang nyawet. Terima kasih. Semoga anak-anak kita ini dari majelis Habrok tim anak-anak Nurul Yakin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan ucap puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah limpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diizinkan untuk berkumpul dalam menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj 1446 Hijriah dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat beliau dan umat beliau sampai yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami selaku pembawa acara pada malam hari ini, perkenalkan, nama saya Riana Kautsar. Dan saya Muhammad Lutfi Asmi. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Yakin, Bapak Haji Husni Cecep Hidayat beserta jajarannya. Yang terhormat para ketua RT, yang terhormat para guru, ustadz dan ustazah yang hadir pada malam acara pada malam hari ini, dan yang saya hormati para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya. Maka izinkanlah kami untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan tawafufan atau penutupan sementara kegiatan taklim di Masjid Nurul Yakin. Acara yang pertama yaitu pembukaan oleh MC yaitu kami sendiri. Acara kedua sambutan. Sambutan pertama kepada ketua panitia. Sambutan kedua untuk Bapak DKM. Sambutan ketiga kepada tokoh masyarakat. Acara yang ketiga yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustadz Said Al-Putri SH. Dan acara yang keempat atau acara inti pada malam hari ini adalah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Yusuf Idris STHI serta doa penutup. Demikianlah susunan acara peringatan Isra dan Mi'raj 1446 Hijriah pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama untuk Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj 1446 Hijriah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat, sehat, kesempatan serta rahmatnya sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua DKM beserta pengurus, yang terhormat para guru serta yang kami hormati Bapak dan Ibu serta tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku Ketua Panitia untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Baik kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras, pada para donatur, serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material. Semoga Allah membalas kebaikannya berlipat ganda. Akhir kata, semoga acara ini berjalan dengan lancar. Kami mohon dan doa dukungan dari semua pihak agar kegiatan ini dapat membawa berkah, tidak hanya bagi kita yang hadir, tapi juga bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Terakhir, kepada para hadirin tamu undangan, kami selaku panitia peringatan acara Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua panitia atas sambutannya. Sambutan kedua untuk Ketua Dewan Angkuran Masjid Nurul Yakin kepada Bapak Haji Husnin Jaka Hidayat. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru kita, Al-Mukarram Bapak Ustadz Jahaluddin Eskom, Al-Mukarram Bapak Ustadz Ali Imawan SPDI, Al-Mukarram Bapak Ustadz Aswar Rahmatullah SAG, Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Yusuf Idris STHI, Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Mubarak SPDI, Al-Mukarram Bapak Ustadz Sahrul Hidayat, Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdullah Mubarak SD, dan Al-Mukarram Bapak Ustadz Said Al-Qudri SH. Alhamdulillah hadir sebagai qori amin. Yang saya hormati para sepuh tokoh masyarakat
tokoh agama, para guru yang berada di lingkungan Masjid Nurul Yakin, yang saya hormati Dewan Penasehat DKI Masjid Nurul Yakin, Bapak Haji Sumadi, Bapak Haji Asmara, dan juga Bapak Suwaryono. Yang saya hormati Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj dan penutupan sementara pengajian beserta pengurus, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mohon maaf yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak melupakan rasa hormat dan takdim saya pada semua yang hadir malam ini. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan keberkahan dan keberkahannya, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi di tempat yang mulia ini dalam rangka penutupan pengajian sementara yang sangat sederhana dan juga peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya atas nama pengurus Masjid Nurul Yakin mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang telah membantu turut berpartisipasi baik berupa material, tenaga, pikiran, sehingga terlaksananya acara Isra Mi'raj yang sebenarnya ini. Semoga semua ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua jamaah Masjid Nurul Yakin atas kehadiran menghadiri kegiatan pengajian rutin yang dilaksanakan setiap malam Kamis, malam Jumat dan malam Sabtu. Kegiatan pengajian ini sangat penting kita adakan sebagai wahana silaturahmi dan untuk menyegarkan semangat keagamaan kita dan menyuburkan keimanan agar kita dapat menjalani hidup dan kehidupan ini pada jalan yang benar dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selaku pengurus Masjid Nurul Yakin atas nama pribadi dan pengurus, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam pelayanan di masjid ini kurang maksimal dan banyak sekali kekurangannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kita yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan ibadah kita sehari-hari. Kita doakan semoga guru-guru kita dan keluarga diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezeki yang berlimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Menjelang kedatangan bulan suci Ramadan ini, saya pribadi dan keluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin bila mana ada kesalahan yang dapat disengaja. Sekali lagi kami mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikianlah kiranya sambutan yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan marilah kita sama-sama dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Yusuf Idris SPDHI. Apa yang disampaikan beliau nanti kita dapat menjalankan ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Yakin, Bapak Haji Hussein Cacap Hidayat, terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya yakni acara yang ketiga, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Said Al-Mudri SK. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد
عبادا لنا أولي بأس شديد عبادا لنا أولي بأس شديد عبادا لنا أولي بأس شديد عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah mendengarkan aturan tadi, semoga kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustaz Said Al-Burdi SH, kami ucapkan terima kasih dan semoga yang mendengar maupun yang membaca mendapatkan ganjaran pahala yang mengalir. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita dengarkan lantunan hasroh dari tim Masjid Nurul Yakin.
Senang kesepawan hari baik. Untuk acara pertama, nanti setelah kita mendengarkan ceramah agama. Acara yang keempat, kini sampailah kita pada acara inti dalam acara peringatan Isra Mi'raj kali ini, yaitu ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Yusuf Idris STHI, sekaligus pembacaan doa penutup oleh beliau. Kepada Ustadz Muhammad Yusuf Idris STHI, waktu tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi al-laila laylan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة ومحى الضلالة اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى أيضا في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Yo, Bapak pada bengong, depannya ada lontong. Ini pikirannya di lontong semua. Jadi khawatir nanti ketika ceramah dibagiin gak konsen ya. Ini inovasi yang bagus. Ceramah belum kelar, makanan udah datang. Ini panitia nomor kalinya berapa ditulis? Yang sama kita hormati Sahibul Wilayah, Bapak Ketua RW dan juga para pengurus lainnya, Bapak Ketua RT dan juga jajarannya, bil khusus Ketua DKM Masjid Nurul Yakin beserta para pengurus yang lainnya, Bapak Haji Cecep dan juga guru kita bersama Bapak Ustadz Jahrudin. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan sehat walafiat. Dan juga tidak lupa guru kita yang baru saja melantunkan ayat suci Al-Quran. Qori kita doakan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah malam hari ini dengan izin Allah, dengan wasilah dan juga asbab undangan akan diadakan peringatan Isra dan Mi'raj pada malam hari ini sekaligus tawafufat, yaitu pemberhentian sementara taklim ataupun pengajian rutin yang diadakan di Masjid Nurul Yakin. Ingat bapak-bapak, tawafufat itu artinya berhenti sebentar karena ingin menghadapi satu bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, supaya fokus kita entar Ramadan, supaya fokus kita puasa. Ntar mau datang bulan Ramadan, kira-kira benar-benar kita mikirin puasa ini, apa mikirin Lebaran? Biar fokus, biar khusyuk segala persiapan untuk ibadah satu bulan, kudu kita siap. Malam hari ini kita berkumpul di tempat ini yang mudah-mudahan mendapatkan berkah dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah,
Berkumpulnya kita pada malam hari ini memperingati Isra dan Mi'raj serta penutupan pengajian. Jangan pernah terlintas dalam hati dan juga benak pikiran kita bahwa hadirnya kita memperingati Isra dan juga Mi'raj. Pak Ustaz, mohon maaf, nanti kita adain peringatan Isra dan Mi'raj sekaligus penutupan pengajian sederhana. Tempatnya, wasilahnya boleh sederhana, makanannya boleh sederhana, cuma buah-buahan, gorengan ala kadarnya, sama air mineral, sama lontong. Semuanya boleh serba sederhana, fasilitas, tempat dan lain sebagainya. Tetapi isi konten dan juga acaranya itu bukan acara sederhana. Kenapa acara ini bukan acara sederhana? Karena itu tempat wasilah sarana sederhana. Karena acara ini adalah memperingati seorang manusia yang besar, yang mentoreh dalam sejarah peradaban Islam, hanya satu-satunya manusia, hanya satu-satunya di antara nabi dan juga rasul. Manusia, nabi sekaligus rasul, satu-satunya makhluk yang diizinkan oleh Allah untuk menghadap langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak pernah ada manusia dari dulu sampai sekarang yang bisa menghadap Allah langsung. Bahkan nggak pernah ada nabi dan juga rasul yang pangkatnya tinggi langsung dipanggil sama Allah buat menghadap Allah langsung di alam lahir, kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj tahun demi tahun kita udah dengar, Pak Ustaz. Yang penting mah jurusannya sholat. Isra Mi'raj sholat, peringatan hari lahir Nabi, yang penting cinta kepada Nabi. Tapi saya akan uraikan poin yang paling penting dari Isra dan juga Mi'raj. Isra berjalannya Nabi di malam hari dari Masjidil Haram di kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di kota Palestina. Mohon maaf Pak, masjid di Masjidil Aqsa itu namanya bukan Masjidil Aqsa. Itu adalah istilah Al-Quran. Masjidil Haram artinya masjid yang dimuliakan, yang mendapatkan kehormatan. Masjid Al-Aqsa yaitu masjid yang jauh, karena diukur ketika itu dari kota Mekah ke kota Palestina, ke kota gajah negara Palestina, ketika itu jaraknya jauh, maka disebut dalam Al-Quran minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalau kayak sekarang namanya dinamai Nurul Yakin, disebut namanya Nurul Yakin karena ketika itu dianggap termasuk daerah yang letak geografisnya termasuk jauh. Jadi Nabi diperjalankan oleh Allah dari Ka'bah Masjidil Haram sampai ke masjid yang jauh di kota Palestina. Kemudian naik dari Palestina Masjidil Aqsa, nembus langit ketujuh, nembus aras dan lain sebagainya, yang disebut sebagai alam malakut, alam para malaikat, sampai nanti pada alam lahir, stop malaikat Jibril ngedampingin Nabi. Cuman hanya satu-satunya manusia, satu-satunya nabi dan juga rasul yang mampu masuk ke alam lahir, yaitu alam ketuhanan, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka langsung Nabi menghadap Allah. Ketika masuk, langsung Nabi mengucapkan salam penghormatan kepada Allah, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatun thayyibatun. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Muhammad, salam dan juga kedamaian kepada engkau Muhammad, hai seorang nabi, dan juga rahmat Allah dan juga keberkahan Allah. Tapi apa kata Nabi? Ya Allah, jangan cuma saya doang dapat salam, jangan cuma saya doang yang dapat rahmat, jangan cuma saya doang yang dapat berkah. Apa jawaban Nabi? Assalamu alayka wa ala ibadillahis. Jadi itu tahiyat awal dan juga bacaan tahiyat akhir itu hasil dialog antara Nabi kita dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diabadikan
bacaan tadi. Kita kalau tanya suka mikir kayak begitu apa enggak? Lagi dialog ngomong. Kita Pak lagi sholat duduk tahiyat. Pernah nggak kita membayangin? Oh, bacaan at-tahiyatul sampai habis ini adalah dialog antara Nabi dan juga Allah Subhanahu. Pernah mikir kayak begitu apa enggak? Atau pengen buru-buru lama amat sih imam? Kalau pernah pikir-pikir kayak begitu. Kemudian Allah memberikan perintah ibadah sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Apa yang terpenting dari peristiwa Isra dan Mi'raj? Yang terpenting adalah bahwa Nabi Isra dan juga Mi'raj. Yang terpenting Nabi-nya turun lagi ke bumi. Itu yang paling penting. Kalau seandainya Nabi nggak turun lagi ke bumi, nggak bakal ada perintah sholat. Stop Nabi menyebarkan dakwah ajaran syariat agama Islam. Kalau Nabi nggak turun lagi, kenapa kayak begitu? Di riwayat yang lain Imam Bukhari meriwayatkan, nanti nih orang-orang Grogol Petamburan, ini kampung apa ini namanya? Kampung? Jalan sosial lah pokoknya. Ini jamaah masjid Nurul Yakin. Yang insya Allah mudah-mudahan calon masuk surga lah. Kita di surga nih kita nih, orang-orang kampung sosial nih, Kecamatan Buropet lah, Murani Jaya Kusuma. Jadi penghuni surga, oh enak bener nikmatin kehidupan di surga, makan enak, minum enak, yang nggak pernah pakai capek, yang nggak perlu minta, langsung terlintas di pikiran sama di hati kita langsung lontong agak kudu menggodok dulu, lontong nggak kudu ngambil beras dulu, langsung ada kalau pengen lontong. Ini kita ini acara belum selesai lontong udah datang. Jangan surga ini. Panitia ini baru panitia surga ini. Semuanya serba enak, semuanya serba nikmat. Kemudian Allah datang ke dalam surga nanya nih sama kita nih, orang kampung sosial, ya ahlul jannah, hai penduduk surga, gimana kalian hidup di alam surga? Ini kata kita nih, jamaah Masjid Nurul Yakin, ya Allah, sesungguhnya apa yang kau janjikan benar, apa yang kau ancam benar. Untung kami ketika hidup di dunia susah-susah, sungsang-subel, dibela-belain untuk taat perintah Allah, mengerjakan ajaran perintah agama, sehingga kami dimasukkan ke dalam surga. Kami menikmati berbagai macam kenikmatan surga yang tak pernah kami nikmatin kenikmatan ini ketika kami hidup di alam dunia. Tapi apa kata Allah? Penduduk surga orang kampung sosial, mau nggak saya kasih nikmat yang lebih besar daripada sekedar menikmati kehidupan nikmat kehidupan di alam surga? Ini kata kita nih, kaget nih kita nih. Dengar omongan Allah, ya Allah emangnya ada nikmat yang lebih gede daripada ngerasain nikmat kehidupan di alam surga? Kata Allah ada. An-nikmatul kubra untuk penduduk surga. Nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar daripada sekedar merasakan kenikmatan hidup di alam surga. An-nadhuru ila wajhi, memandang wajahku, kata Allah, memandang wajah Allah Subhanahu. Berbondong-bondong orang kampung sosial, orang Grogol Petamburan, langsung semuanya penduduk surga melihat, memandang wajah Allah Subhanahu. Ketika memandang wajah Allah, semuanya sunyi senyap, nyaris tak terdengar. Semuanya khusyuk, semuanya tenang, sampai mereka lupa saking nikmatnya memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lupa dari merasakan kenikmatan hidup di alam surga. Sampai lupa. Nah sekarang Nabi waktu Mi'raj sudah berhadapan dengan Allah. Nikmat mana lagi yang nggak lebih besar kecuali memandang langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu. Kalau seandainya Nabi Allah saya mau turun lagi, udah enak di sini, kira-kira bagaimana? Untung Nabi diperintahkan oleh Allah untuk turun lagi ke dunia, membawa perintah ajaran ibadah sholat, bukan oleh-oleh ya, bukan oleh-oleh. Oleh-oleh mau dimakan syukur, dari makan ilmu, pakai sendiri syukur, dikasih orang juga nggak apa. Ini mah perintah, bukan oleh-oleh. Sholat mah perintah, perintah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turun lagi
Yang dalam riwayatnya lebih dari 2 sampai 3 jam dari Mekah ke Palestina, naik tembus Mi'raj, menghadap Allah, balik lagi turun ke bumi sampai sebelum subuh Nabi udah nyampe di kota Mekah. Habis subuh Nabi kumpulin ya ahli Mekah. Hei semuanya penduduk Mekah kumpul semua. Semuanya dari kaum pembesar Quraisy Mekah. Dari yang tua, yang dewasa, bapak-bapak, yang muda, sampai anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan, kumpul semuanya mendengar omongan Nabi, mendengar perintah Nabi. Kenapa semuanya pada kumpul? Karena semua orang-orang Mekah tahu bahwa yang namanya Muhammad dari kecil sampai gede sampai sekarang itu nggak pernah kedengar kalimat yang bohong. Jangankan kalimat yang bohong, omongan yang bohong, omongan yang benar. Satu kata aja nggak pernah ada yang bohong, ataupun ada yang dusta. Dan nggak pernah ada kelakuannya itu dilihat jelek. Bahkan dari mulai masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, itu Nabi Muhammad jadi contoh buat anak-anak, buat remaja, orang dewasa, termasuk orang tua, sampai semua penduduk Mekah memberikan gelar kepada Nabi Al-Amin, yaitu orang yang paling amanah, orang yang paling terpercaya. Makanya semuanya pada kumpul. Kemudian Nabi berkata kepada penduduk Mekah, ya ahli Mekah, hei penduduk Mekah, percaya nggak kalian kalau seandainya saat ini saya bilang di belakang bukit ini ada sebuah pasukan yang hebat, pasukan yang banyak, akan menyerang dan juga membinasakan orang-orang yang ada di kota Mekah. Apa jawab orang-orang itu ketika itu? Kami semua percaya. Tetapi waktu Nabi memproklamirkan diri jadi Nabi, jadi Rasul, dan juga menceritakan peristiwa Isra dan juga Mi'raj, baru terbelah. Enggak semua orang-orang yang ada di Mekah percaya. Artinya apa? Sebelum Nabi memproklamirkan diri sebagai Nabi dan juga Rasul, ngajak orang untuk beriman kepada Allah, menjalankan syariat ajaran agama Islam. Nabi itu soleh dan juga kebaikannya untuk diri sendiri. Makanya orang yang soleh, orang yang benar, orang yang baik, didemenin sama orang. Kita punya tetangga baik, Pak tadi itu ya, anak-anaknya ya, bolak-balik musola, jabatannya rajin, ngajinya juga rajin. Anak soleh, anak benar, anak baik, tapi soleh benar dan juga baiknya untuk sendiri. Tapi ketika tetangganya diajak buat ngaji, diajak buat sholat dulu, maka ada makam dan juga tingkatan yang lebih tinggi daripada orang yang soleh, yaitu orang yang muslim, orang yang soleh semuanya senang, dia juga demen, orang baik. Tapi ketika kebaikannya itu diajarkan kepada orang lain, ketika dia ngajak orang lain juga untuk berbuat baik, kita pergi sendiri ke masjid, pergi sendiri ke majlis taklim, orang demen lihatnya, orang rajin amal. Tapi ketika kita diajak, enggak semua orang itu suka. Begitu juga Nabi. Kurang apa Nabi ngomong baik akhlakul karimah? Semua orang suka. Tapi ketika Nabi ngaku jadi Nabi, ngaku jadi Rasul, dan juga ceritain peristiwa Isra dan juga Mi'raj, Nabi ajak semua orang-orang di Mekah untuk beriman kepada Allah Subhanahu. Nabi derajatnya itu naik menjadi orang yang muslim, orang yang menyebarkan kebaikan, orang yang menyebarkan kebenaran, orang yang menyebarkan manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Enggak semua orang ada 3 kelompok kata ulama. Setelah Nabi perintahin peristiwa Isra dan juga Mi'raj, kelompok yang pertama yang tadinya beriman sama Nabi, percaya sama Nabi, tambah iman tambah percaya. Di antara orang-orangnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata pemimpin-pemimpin orang-orang Mekah, Abu Bakar, ente tuh besti ente. Kemarin kumpulin kita pagi-pagi di bawah bukit, katanya ngomong udah jalan dari Mekah ke Palestina, kemudian naik tembus langit ke-7, ngadep Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun lagi ke dunia, bahwa perintah ibadah sholat 5 waktu itu semua enggak lebih dari 2 sampai 3 jam. Apa kata
Sayyidina Abu Bakar, kalau seandainya Muhammad teman saya ngomong lebih aneh, lebih gak masuk akal dari itu, saya makin percaya, saya makin yakin kalau yang namanya Muhammad. Yang tadinya percaya tambah golongan yang kedua, yang tadinya percaya sama Nabi jadi ragu-ragu. Wah, Muhammad udah ngomongnya udah mulai ngaco, udah mulai gak masuk akal. Nggak mungkin cuma 2-3 jam bisa ke Palestina, ngomongnya sampai terbang lagi naik ada Allah. Oh, perintah ibadah soal yang tadinya yakin, yang tadinya beriman mulai ragu-ragu. Kelompok yang ketiga, yang tadinya udah ragu-ragu memang udah nentang, tambah nggak yakin sama yang namanya Muhammad. Golongan ini dipimpin oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan juga lain sebagainya. Artinya apa? Waktu kita jadi orang benar, orang pada demen semua, jadi orang soleh semuanya pada demen. Tapi ketika kita menyebarkan kebenaran dan juga kebaikan serta kesolehan kita juga pada orang lain, gak semua orang terima. Lu kalau ngaji aja sendiri, gak usah ngajak-ngajak. Padahal dulu dia demen ngelihat kita rajin kan, ngelihat kita rajin bolak-balik ke masjid, bolak-balik ke majlis taklim, bolak-balik ke mushol. Tapi ketika teman kita diajak, lu aja kalau mau ngaji nggak usah ngajak-ngajak. Dulu kan ngelihat. Tapi ketika udah diajak orang lain, nggak semua orang suruh. Maka kata ulama, orang itu punya sifat dan juga karakternya kayak ikan. Ada 3 sifat dan juga karakter manusia yang mirip, 3 sifat karakter kayak ikan. Di sini ada yang tukang mancing apa enggak? Yang tukang mancing ada ya? Doyan mancing. Dengerin nih orang yang mancing filosofi ikan. Sifat dan juga karakter manusia yang pertama sama ditafsirkan, diperumpamakan kayak sifat dan juga karakter ikan lele. Bapak tahu ikan lele? Ikan lele tahu ikan lele? Ikan lele itu lebih senang hidup di air yang bening apa di air yang kotor? Ikan lele makin senang hidup di air yang kotor. Artinya ada orang yang sifat dan juga karakternya kayak ikan lele. Semakin ada masalah di kampung sama di wilayahnya, dia semakin hidup. Semakin ada orang yang musuhan, semakin hidup. Di situ lahan sama ladang. Si A sama si B itu lagi berantem, lagi konflik. Dia datang ke A. Bener ya si B mau orangnya kagak bener dia. Udah suruh sini ngopi sama gua, jadi kita gua kasih rokok. Dia datang ke B begitu juga ngejelek-jelekin si A. Karena dia punya kepentingan. Kalau ada orang yang punya konflik, ada orang yang berseteru, dua-duanya punya kesempatan dia dapat milih. Artinya apa? Ada orang yang modelnya kayak begitu, baru hidup kalau ada masalah di kampung itu orang kayak sifat karakter ikan lele. Ikan lele itu murah apa mahal? 5.000 bisa dapat 2. Ikan lele itu model kayak begitu. Yang kedua, manusia seperti sifat dan juga karakter ikan mas koki. Bapak tahu ikan mas koki? Penampilannya bagus, penampilannya taklek deh, tapi jarang kerjanya. Nongol kalau ada makanannya, baru betul kalau ada makanan. Jadi cuma nunjukin doang pura-pura sibuk, tapi mau belum tentu kan. Ikan mas koki itu diempan baru disuruh nongol ya. Itu ikan mas koki. Di kita juga ada yang kayak begitu modelnya. Gayanya oke. Kalau ada acara kesibukan kerja bakti segala macam, dia paling tampilnya doang. Kerja bakti cuma megang sapunya doang, kerja enggak. Bahkan ada yang lebih parah. Sok sibuk. Mereka udah 3 kerja, mereka udah 3. Ada orang yang kayak begitu, gayanya doang, padahal nggak ada hasil. Itu sifat dan juga karakter orang kayak sifat dan karakter ikan mas Sifat dan juga karakter manusia yang ketiga diibaratkan seperti sifat dan juga karakter ikan arowana. Tenang, santai, selalu di bawah air. Tapi satu waktu dia muncul. Ada orang yang sifat karakternya kayak ikan arowana.
kalau ada sesuatu nggak mau banyak dilihat orang, tapi hasilnya jelas, manfaatnya jelas. Nggak banyak ngomong tapi banyak kerja. Siapa yang banyak ngomong banyak kerja? Maling apa bukan? Nggak banyak ngomong tapi banyak kerja. Tahu-tahu ada hasilnya, tahu-tahu ada manfaatnya. Biar kata nyumbang gede, nggak pernah diomong-omong. Ini kita nyumbang goceng. La ilaha illallah, nyumbang ceban 10.000 ngomongnya udah kemana-mana. Kalau bukan karena gue itu, bukan karena gue, belum. Model manusia sifat dan juga karakternya kaitan awal kayak begitu. Jarang, tapi banyak hasil, banyak manfaat. Ikan palanya murah apa mahal? Oh, kalau ada orang kayak begini di kampung kita, orang mahal gitu. Sering bantu tapi jarang kelihatan. Bahkan sebaliknya kita kebanyakan jarang bantu, nongol. Di kampung kita tuh ada yang kayak begitu. Ada apa enggak? Sama seperti berawalkan peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Manusia juga kata ulama terbagi pada 3 golongan. Sifat dan juga karakternya dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya apa? Artinya bahwa peristiwa Isra dan juga Mi'raj adalah peristiwa yang tidak mudah kita cerna dengan akal pikiran, yang harus kita terima dengan keyakinan dan juga iman kita. Yang terkadang keyakinan dan juga iman kita itu fluktuatif, yang kata ulama yazidu wa yanqusu, yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Yazidul iman bit ta'ah, naik iman itu kalau kita lagi benar, lagi taat, lagi ngaji, lagi di masjid, lagi di mushola, lagi ibadah, iman kita naik. Kalau kita lagi taat. Sebaliknya wa yanqusul iman bil maksiyah, dan akan turun keyakinan serta iman kita ketika kita lagi sedang mengerjakan perbuatan maksiat dan juga amal dosa. Ini lagi kumpul kayak begini, bukan lagi bener ya pakai peci, pakai sarung. Karena lagi mendengarin yang benar dan ada di tempat yang benar. Artinya apa? Karena iman kita terkadang naik dan juga terkadang turun. Kita capek-capek kumpul ngabisin waktu kayak begini, pengajian ngabisin waktu. Acara penutupan pengajian peringatan Isra Mi'raj juga kayak begini ngabisin waktu. Kalau kita nurutin hawa nafsu pengennya pada depan TV di rumah melonjor, rokok ngopi enaknya kayak begitu. Ngapain kita bela-bela kayak begini? Karena kita pengen meningkatkan keyakinan sama iman kita. Yang ini semua adalah proses latihan kita. Proses latihan kita. Yang artinya kita tidak mengklaim diri kita itu orang benar, tapi kita adalah orang yang sedang latihan jadi orang. Kita tidak memastikan kalau diri kita itu orang baik, tapi kita adalah orang yang sedang latihan jadi orang baik. Orang baik, makanya kita sering-sering ada di tempat baik. Urusan baik, urusan amal, urusan ibadah susah kan? Kudu dikit-dikit, kudu istiqomah, kudu panjang. Tapi urusan maksiat, urusan dosa sebentar, nggak perlu lama. Bahkan nggak perlu dicontohin, anak-anak kita udah gampang bikin maksiat, udah gampang bikin dosa. Urusan kagak bener, maka nggak dicontohin aja anak kita, udah bisa ngelakuin. Artinya apa? Urusan maksiat, urusan dosa, urusan yang model kayak begituan gampang lah. Tapi urusan kebaikan lama, sedikit demi sedikit, dan harus istiqomah kita perjuangkan sampai akhir hayat hidup kita, agar mati dan juga wafat kita bertepatan di tempat kebaikan. Ketika kita sedang melakukan kebaikan, ketika kita wafat, kita mati meninggal dunia dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul. Tapi urusan buruk, urusan maksiat, cepat bener mulanya. Ini anak-anak nih pada gagal 5 tahun ke depan nih. Gak usah lama-lama, Pak. Gak usah bertahun-tahun, gak usah sampai 10 tahun. Bergaul aja sama bencong, 2 bulan jadi. Urusan maksiat gak cepat kelarnya. Urusan pengajian, udah 10 tahun ngaji, gak pinter-pinter. Lama kebaikan itu. Urusan ibadah, urusan iman itu harus berproses. Kita harus berjuang dan juga bertahan agar ketika kita dicabut nyawanya
oleh malaikat Jibril, bertepatan kita dalam keadaan baik, sedang mengerjakan perbuatan baik, syukur-syukur dalam keadaan beribadah, maka wafat dan meninggal dunia kita dalam keadaan husnul. Lama kan urusan agama, urusan bener lama. Karena kita ngaji jarang pada cepat. Ikra jam 6 6 tahun lama bener bisa ngajinya. Urusan bener, urusan bagus mah. Tapi urusan jelek cepat. Kita tak pernah ngajak anak kita supaya anak kita pinter main game mobile online. Tapi mereka bisa sendiri. Mobile Legend. Siapa lagi? FF apa itu? FF punya asuransi, kolektor itu. Pak bisa sendiri. Kita nggak pernah ngajarin anak kita buka YouTube, buka Facebook, ada bisa sendiri. Urusan kayak begitu cepat, nggak usah diajarin. Biar urusan lagi diajarin lama bener. Apalagi ngaji kirokat kayak tadi kau ini. Lama prosesnya. Biar kata mohon punya modal super bagus, itu butuh latihan bertahun-tahun. Jangan latihan lagu, latihan nafas dan lain sebagai lama. Artinya apa? Artinya bahwa hidup mereka ini, kita yang dalam keadaan kebaikan, itu perjuangan kita adalah mempertahankan kebaikan agar kita berakhir dalam keadaan baik, yaitu husnul khotimah. Kemudian kita meningkat kepada derajat dari yang lebih daripada orang-orang yang soleh, yaitu orang-orang yang muslim, menyebarkan kebaikan, mengajak orang lain berbuat baik, yang tidak hanya kebaikan itu kita kerjakan sendiri, dan juga menyiapkan investasi dunia dan juga investasi akhirat kita, yaitu anak-anak dan juga generasi yang akan ada setelah kita. Hari ini kita masih bisa pada ngaji pengurusnya. Tapi kalau nggak ada generasi ke depan, siapa yang mengurus masjid? Siapa yang mengurus musola? Siapa yang mengurus majlis taklim? Kalau bukan anak-anak keturunan kita, generasi sesudah kita. Ini penting nih Pak nih. Walaupun sekarang modelnya kayak begini, baru hadroan doang. Kau ngajinya sampai mana ini? Ngaji Qurannya. Udah ngaji Quran udah naik dikit aja sekolah-sekolah SMP udah berhenti. Udah gak ada yang ngerti agama. Apalagi kitab kuning, la ilaha illallah, jauh. Ngaji Quran aja belum bisa baca doang, tajwidnya belum tentu, mau hurufnya. Terus dipertahankan, ini investasi kita Pak. Karena ketika kita wafat kata Nabi, kita sudah tidak mampu melakukan amal baik lagi Pak. Sudah tidak mampu untuk membuat pahala untuk diri kita, udah stop bekal kita. Kecuali ada 3 yang tidak terputus. Ada 3 Pak. Yang nanti ketika kita hidup di alam kubur itu, di akhirat itu, pahalanya masih tetap ngalir walaupun kita nggak beramal. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang kita pernah sedekah jariyah dan sedekah kita itu dimanfaatkan orang lain untuk kebaikan dan juga ibadah, walaupun kita tidak melakukan lagi kebaikan dan juga ibadah karena kita sudah wafat meninggal dunia. Karena sesuatu yang kita sedekahkan itu dimanfaatkan orang lain untuk ibadah, pahalanya terus ngalir kepada kita. Yang gampangnya 1, ahli sedekah. Ini kira-kira gitu. Yang hadir ini ahli sedekah atau mustahil sedekah ya? Ahli sedekah atau mustahil sedekah? Jauh kita potensinya Pak. Kita yang ngarep sedekah mulu, ngarep sumbangan mulu. Jarang yang ahli sedekah. Yang ahli sedekah kalau hari Jumat aja kotak amal lancar bener. Jarang yang macet, lancar bener karena nggak dimasukin ke kotak. Pengen disebut ahli sedekah, kita mustahil sedekah. Pengennya dapat sedekah. Potensi ini kecil Pak buat kita. Yang kedua kata Nabi, yang terus ngalir, ilmu yuntaba'u bihi. Punya ilmu dimanfaatkan kepada orang lain dan ilmunya bermanfaat. Ya, punya ilmu manfaat. Ngaji datang aja udah bagus. Kecil lagi potensinya. Yang ketiga, waladun sholihin yad'u lahu. Yang ketiga ini kita punya potensi ini. Hampir kebanyakan manusia punya anak, punya keturun. Potensi yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Walaupun kita tidak beramal, tapi anak kita beramal. Anak kita mengirimkan bacaan
hadiah Al-Quran pahalanya itu kepada kita yang sudah ada di alam kubur. Kalau harus kafir walaupun kita nggak pernah baca Quran, nggak pernah baca Fatihah. Karena kata ulama, amalul walad, amalul walad. Amalnya anak, orang tua juga dapat. Anak bagus, orang tua ke bawah. Anak jelek, orang tua juga ke bawah. Ke bawah. Nanti di akhirat sebaliknya, Pak. Anak bisa nyelamatin kita, orang tua di akhirat. Sebaliknya anak juga bisa menjerumuskan kita di akhirat nanti masuk ke neraka. Tapi orang tua nggak ada yang bisa nyelamatin anak. Orang tua nggak ada yang bisa jerumusin anak di akhirat. Di akhirat, orang tua di akhirat sudah nggak bisa membantu anak kecuali anak bantu orang tua. Orang tua nggak ada yang bisa menjerumusin anak, justru sebaliknya. Anak yang bakal menjerumusin kita ke dalam neraka. Di dunia anak kita punya masalah masih kita bisa bela-belain. Kita punya duit, punya harta yang banyak. Anak kita bermasalah, tangkap polisi, naudzubillah. Kita punya duit masih bisa kita bantu, masih bisa kita tolong anak kita. Tapi ntar di akhirat nggak bisa. Justru itu urusan anak banyak. Walaupun kita nih orang tua amalnya sedikit dan juga kurang, seandainya kita masuk ke neraka karena anak kita soleh mendoakan kita, orang tuanya nanti di akhirat anak kita akan menyelamatkan kita di akhirat. Maka satu saat tuh Nabi Musa dan juga Nabi Yusa. Nabi Yusa ini sahabat Nabi Musa. Nabi Musa ini belum diangkat jadi nabi, belum diangkat jadi rasul, masih ngaji sama Nabi Musa. Karena setelah Nabi Musa wafat diganti Nabi Harun. Nabi Harun wafat, Allah angkat Yusa sebagai nabi, sebagai rasul. Yang dulunya ngaji sama Nabi Musa, ngaji sama Nabi Harun. Satu saat Nabi Musa ditemenin sama Yusa, sahabat dan muridnya, mau ngaji belajar kepada Nabi Khidir alaihi salam 3-4 tahun. Satu saat berangkat ditemenin sama Yusa. Dan ketika berangkat ada di satu tempat ada kuburan. Didengar sama Nabi Musa, kuburan ini teriak-teriak minta ampun, minta tolong. Kata Nabi Musa, Yusa dengar apa enggak? Saya dengar. Kuburan ini penghuninya minta tolong, teriak-teriak minta ampun. Kayaknya lagi disiksa. Terus gimana? Kalau kita buru-buru pengen belajar sama Nabi Khidir. Sampai bertemu dengan Nabi Khidir, kata Nabi Khidir, Yusa kamu pulang, aku tunggu aja. Kamu nggak boleh ikut ngaji juga. Karena yang saya cuma terima murid satu, yaitu Nabi Musa. 3-4 tahun selesai belajar kepada Nabi Khidir alaihi salam, pulang lagi bareng Musa. Ketika pulang, lewat lagi ke tempat itu, Pak. Ketika lewat di tempat itu kata Nabi Musa, Yusa, berhenti dulu. Dulu ingat nggak waktu kita lewat 3-4 tahun yang lalu saya mau belajar sama Nabi Khidir. Kita lewat kuburan ini terdengar teriakan dari dalam kubur, minta ampun, minta tolong. Kenapa sekarang nggak ada suara? Nyaris kata benar. Nggak ada suara minta ampun, minta tolong. Saya penasaran, kata Nabi Musa. Kata Musa, wahai Nabi Musa, doa aja sama Allah. Engkau kan kalimullah, langsung tanya Allah, apa sebenarnya terjadi sama penghuni kubur? Sholatlah Nabi Musa dan Nabi Musa 2 rakaat. Kemudian berdoa keduanya. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, dulu saya dengar teriakan minta ampun, minta tolong. Kenapa sekarang pula? Kemudian selesai berdoa, kata Allah, Musa, tunggu di depan kuburnya, berdiri di depan kuburnya. Ketika berdoa kepada Allah, Nabi Musa, kuburan itu terbelah. Kuburan itu terbelah, dilihat kuburan itu kelihatannya kayak lega, walaupun 1 kali 2 meter. Kuburannya seolah-olah lega. Dan kuburannya terang benderang bercahaya. Dilihat ada bapak-bapak lagi nongkrong santai sambil ngopi, sambil ngerokok. Kata Nabi Musa, bapak-bapak, penghuni kubur, enak bener kayaknya di sini. Saya mau tanya, Nabi Musa, kata penghuni kubur tuh, bapak-bapak, Pak, 3-4 tahun yang lalu saya dengar kayaknya ini bapak ini penghuni kubur ini. Saya dengar teriakannya minta ampun, minta tolong. Tapi kenapa 3-4 tahun sekarang ini saya lewat lagi nggak
Pas sebelah kuburan bapak ini, bapak seolah-olah dalam keadaan enak, dalam keadaan terang benderang, dalam keadaan merasakan nikmat di alam kubur. Kata penghuni kubur ini bapak, begini Nabi Musa, wahai Musa. Dulu saya waktu itu setelah saya berumah tangga sebulan 2 bulan, saya ngayak begitu. Wah, pokoknya bikin maksiat. Selingkuh sama perempuan ini, selingkuh sama perempuan itu, judi, mabok-mabokan dan lain sebagainya. Kemudian saya meninggal. Ketika dikubur, maka saya dapat siksa kubur. Maka 3-4 tahun yang lalu engkau berdua, wahai Musa dan Musa, dengar teriakan saya minta ampun, minta tolong. Tetapi kenapa sekarang kayak begini seolah-olah saya mendapatkan nikmat kubur? Waktu dulu saya nikah, sebulan 2 bulan, saya tinggal istri saya. Kemudian saya mati, saya wafat. Nggak tahunya istri saya tinggali dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil. Sampai lahiran kok. Anaknya dari kecil diurus sama istrinya. Dididik, diajari ilmu agama sampai gede. Sampai ngerti ilmu agama, jadi anak yang soleh. Ini anak makin lama makin gede kan nanya bapaknya, "Mak, bapak kemana sih?" "Bapak udah meninggal." "Kalau bapak udah meninggal, kuburnya di mana? Saya mau jawab." Ditunjukin sama emaknya, jawab nih anaknya nih ke bapaknya. Udah jawab, kemudian berdoa kepada Allah, minta ampunan untuk kedua orang tuanya, selalu dikirimin bacaan Fatihah dan lain sebagainya, surat Yasin dan lain sebagainya, selalu tiap hari dikirimin doa agar orang tuanya mendapat ampun. Kata bapak-bapak ini kayak begitu Nabi Musa. Nggak taunya saya punya anak saya dididik sama istri saya jadi anak yang soleh. Saya dapat kiriman bisa hidup enak di kubur kayak begini, kiriman daripada anak saya. Anak bisa nyelamatin kita, Pak. Jangankan tadi akhirat, baru dikubur bisa nyelamatin kita, bisa nyelamatin kita. Apalagi nanti di akhirat. Maka anak itu investasi kita. Maka jangan pernah kita berharap pengen soleh, pengen baik, pengen benar sendiri. Jangan lupain keluarga, selamatin anak dan juga keluarga kita dari api neraka. Api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang yang beriman, kalau kalian benar-benar beriman, jaga diri kalian dan juga keluarga kalian dari panasnya api neraka. Api neraka. Mudah-mudahan istiqomah kita dalam kebaikan dan juga ibadah. Mudah-mudahan wafat dan juga mati kita dalam keadaan husnul khotimah, kita mendapatkan nikmat kubur dan juga di akhirat kita masuk pada kehidupan di alam surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Selama bulan demi bulan sampai 1 tahun dalam pengajaran, apabila ada kata-kata yang salah, mudah-mudahan dimaafin Pak ya. Agar kepada Ramadan kita enteng dan juga ringan. Begitu pula saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir saya mau pantun ini satu-satunya. Buah pisang, buah jeruk, buah melon, buah semangka. Itulah nama buah-buahan. Bukan saya itu doang, udah. Itu bukan orang Betawi kan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, sama kita berdoa, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tabaraka ta'ala salatin sadr rasulillah ya jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma aj'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa taqabbal min ba'dihi taqabbal ma'suma. Allahumma ij'alna awladana dhurriyyatan wa talamidatan wa jama'atana min hadhihi al khair wa la taj'alna waliyyan min hadhihi syarri wa khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
menyimak ceramah agama yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Yusuf Idris STHI. Semoga ilmu yang telah disampaikan mendapatkan manfaat dan keberkahan bagi kita semua yang hadir di sini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, selesai sudah rangkaian acara kita pada hari ini. Selanjutnya untuk acara Ramadan. Namun sebelum kami menutup acara malam hari ini, kami sebagai pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih dan meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan insya Allah Masjid Nurul Yakin nanti akan mengadakan pawai obor menyambut bulan suci Ramadan. Insya Allah pelaksanaannya pawai obor malam Jumat depan di Masjid Nurul Yakin, keliling sampai Monas. Biarin.